Percayalah ya teman-teman, kalian itu jangan mau dibohongin oleh DC, mau dipidanakan lah, mau dikunjungin ke rumah lah, atau berbagai macam teror-teror lainnya. Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di FAA Channel. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih cara menghadapi ketika kalian itu gagal bayar di Shopee, di S-Pinjam, SPayLater maupun S-Pinjam khusus penjual. Nah, di sini banyak sekali yang mengalami kegagalan ya teman-teman. Di komen-komen saya, "Bang, kalau gagal bayar apakah DC datang? Bang, apakah nanti diteror di luar kontak darurat?" Dan berbagai macam pertanyaan. Nah, di sini di video ini saya akan meluruskan semua ya teman-teman. Apa yang harus dilakukan ketika pertama kali gagal bayar. Disclaimer, video ini hanya untuk teman-teman yang mencari solusi ketika kalian itu bingung entah kemana, ingin mencari solusi, dan di video ini adalah yang tepat ya. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan bercerita sedikit tentang background saya. Saya adalah seorang pengusaha di Shopee ya. Dulu saya itu pinjol di S-Pinjam, SPayLater, dan S-Pinjam khusus penjual, Sibank, Lazabon, Akulaku juga ada. Saya itu mengambil semuanya ya, saya pinjol itu semua dan semuanya gagal bayar. Nah, perlu kalian ketahui atau teman-teman ketahui, ketika kalian itu gagal bayar, pasti kalian di pundak kalian itu merasa bingung, mau mencari solusi kemana, dan bingung mau ngapain aja. Nah, saya dulu itu ketika gagal bayar memang saya itu bingung ya teman-teman, gimana ini, apakah nanti DC akan datang, apakah nanti akan diteror di luar kontak darurat, dan pikiran yang bermacam-macam ya teman-teman. Nah, yang perlu kalian lakukan yaitu tenang dulu ya teman-teman, karena setiap kepanikan ataupun ketegangan itu tidak membuahkan solusi ataupun hasil ya. Yang pertama, kalian itu harus tenangkan pikiran kalian. Jangan di pikiran kalian itu nanti DC datang enggak, nanti gimana kalau kontak saya itu diteror satu persatu. Nah, kalian itu jangan mikir yang itu. Memang sebagian besar pinjol itu memang ada yang mendatangi ke rumah atau DC-nya ke rumah, dan yang kedua memang ada yang meneror di luar kontak darurat. Salah satunya yang saya didatangi DC yaitu di aplikasi Akulaku. Selain itu tidak ada DC sama sekali di Sibank, di Shopee maupun Lazabon. Tidak ada yang mendatangi ke rumah saya ya. Itu semuanya aman. Yang kedua yaitu kalian lunasin ketika hutangnya kecil. Misal kalian itu hutang pinjol kisaran ratusan ribu, misal 500.000, itu lunasin saja ya. Apalagi kalau kalian itu seorang penjual di Shopee, itu pasti akan sangat merugikan di toko kalian. Bila kalian tidak penjual, maka saran saya harus lunasin saja agar kalian itu tidak diteror oleh DC ke depannya. Teror itu ada bermacam-macam ya teman-teman, ada yang di telepon, ada yang di WA, dan seperti kasus saya itu di aplikasi Shopee itu diteror di chat ya, bagian chatnya. Ketika kalian bertanya sesuatu di Shopee, saya itu dihubungi langsung oleh DC dari Shopee dan disuruh untuk membayar. Percayalah ya teman-teman, kalian itu jangan mau dibohongin oleh DC, mau dipidanakan lah, mau dikunjungin ke rumah lah, atau berbagai macam teror-teror lainnya. Itu hanya untuk menipu kalian dan menakut-nakuti agar kalian itu mau membayar. Aslinya hutang piutang itu tidak ada pidananya. Misal kalau sudah ada pidana, pasti saya itu masuk ke penjara, dan alhamdulillahnya saya masih bisa membuat video ini ya teman-teman. Nah teman-teman, kemarin itu ada seseorang yang DM saya, itu dia mempunyai pinjaman di Sibank ya teman-teman, senilai kisaran kalau nggak salah itu 11 juta. Dia bingung dan dia takut untuk didatengin DC ke rumah. Nah, memang kalau kalian itu meminjam dan kalau memang ada penagih ke rumah kalian, itu wajar-wajar saja ya teman-teman, karena
si penagih ini mempunyai hak untuk mengambil uang dari yang kalian pinjam. Tetapi DC ini tidak mempunyai kuasa ya, dia hanyalah pihak kedua. Yang pertama kan kalian itu meminjam langsung ke perusahaan Shopee. Nah, perusahaan Shopee ini menerjunkan DC untuk menagih hutang kalian. Jadi ini tidak ada masalah. Yang jadi masalah ketika didatengin ke rumah dan malu sama tetangga. Saya itu tahu persis pikiran kalian ketika gagal bayar. Apalagi yang tinggal di desa ya teman-teman, itu pasti gengsinya luar biasa dan pasti menjadi bahan pembicaraan oleh tetangga-tetangganya kalau dia itu mempunyai hutang dan didatengin oleh DC. Itu pasti sangat malu sekali ya teman-teman. Nah, memang kalau kalian itu ada pinjaman di pinjol, kalau memang ditagih itu wajar-wajar saja dan kalian itu tidak perlu takut ataupun malu, karena kalian itu berani meminjam ya berarti kalau gagal bayar ya berani bertanggung jawab ya. Jangan jadi orang yang pengecut, ketika meminjam berani dan ketika gagal bayar malah jadi lari. Saya pun begitu ya, ketika saya itu didatengin DC, memang saya itu awal mulanya malu ya dilihat sama tetangga, apalagi ibu saya sendiri. Tetapi lama-kelamaan akan menjadi hal yang biasa dan akan menjadi semua tetangga pada tahu ya, dan itu akan menjadi biasa saja dan tidak ada masalah sama sekali. Nah, itu adalah tips atau berbagi pengalaman yang saya bagikan di video kali ini. Bila kalian itu ada pertanyaan, DM saja ke IG saya. Namanya adalah Fabi Abdullah. Kalian bisa follow di IG saya dan bisa bertanya apapun tentang masalah pinjol dan saya akan menjawab sesuai pengalaman saya ya. Oke teman-teman, sekian, terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan jangan lupa kalian selalu menonton video edukasi seperti ini. Sekian dan terima kasih ya.